وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قضيت الصلاة فانتصروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بلغوني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau ini bab masalah fadilah orang azan. Jadi jangan sampai kita kada azan dalam seminggu atau sehari. Jangan sampai kada azan. Maksudnya masjid atau musalla jangan kada yang azannya kecuali pada lampu. Pada lampu atau azannya kita. Salah satu yaumal kiamah, tiga perkara, tiga golongan orang pada hari kiamat. Ala kasbin min miskin aswada, atas tumpuan kayu misik yang hitam dan rapi. Jadi orang ini pada hari kiamat ada tiga golongan. Yang pertama, orang ini berada di atas tumpuan kayu misik. Kayu misik ini kita harum benar ambar kasturi yang berwarna hitam. La yasulu hisabuhum wa la yanuruhum baca. Tidak disebutkan mereka akan perhitungan amal dan mereka pun terlalu santai menghadapi daripada perhitungan amal tersebut. Jadi kita orang itu kada sibuk masalah orang ramai berhitung amal, sini santai aja melihati. Jadi kita ini mandurnya yang ada orang berhitung amal, sini santai aja di atas tumpuan kayu ambar kasturi tadi. Hatta yuqraga bima bainan nas, sampai selesai perhitungan amal manusia. Maksudnya sampai orang habis berhitung situ boleh kada umpat dihitung. Siapa orang? Tiga orang. Yang pertama adalah rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla. Seorang laki-laki yang ketujuh membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai kita dalam seminggu sehari kadang membaca Al-Quran. Kenapa yuk? Karena Al-Quran ini luar biasa fadilahnya. Kadang kalau membaca Al-Quran tapi Yasin bisa membaca Yasin lah. Barang siapa mandama ala qiraati surati Yasin, barang siapa ketujuh mendawamkan, ketujuh istiqamah, ketujuh benar membaca surah Yasin baik siang maupun malam, mulai dari ini sampai meninggal dunia. Mandama ala qiraati surati Yasin, barang siapa ketujuh membaca surah Yasin, tsummal mata syahid, kemudian ia meninggal dunia, maka orang itu meninggal dalam keadaan syahid. Artinya lepas siksa kubur. Ini bagi orang ketujuh mendawamkan, mengistiqamahkan membaca surah Yasin. Jangan sampai kita kalau membaca surah Yasin lah, bila kada tahu habis maghrib, habis isya, bila kada tahu habis isya, habis sembahyang subuh, kada tahu sembahyang subuh, bisukan, siang dan lain sebagainya. Yang penting kita ada membaca surah Yasin. Barang siapa membaca surah Yasin di siang hari, dosanya diampuni seharian. Barang siapa membaca surah Yasin malam hari, dosanya semalaman diampuni. Dan dosa kita, dosa kedua orang tua kita diampuni. Kau banyakkan diampuni kalau kuitan diampuni tadi. Kuitan diampuni di sana kurang empat, di sana diampuni keluarga yang lain. Berkah membaca surah Yasin. Kemudian ujar Nabi, man qara'a suratul waqi'ah, barang siapa ketujuh membaca suratul waqi'ah, lam tusibhu, man qara'a suratul waqi'ah, barang siapa ketujuh membaca surat waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, barang siapa ketujuh membaca surat waqi'ah fi kulli lailatin, pada tiap-tiap malam. Ini malam maksudnya lah, tapi ada amalannya juga siang bisa juga. Surah waqi'ah
lam tusibhu faqatun abada, tidak ditimpakan baginya atas kefakiran selama hidupnya. Orang tuh artinya kada pernah susah hidupnya, ada aja rezekinya dari berkah baca surah Waqiah. Bukti akan bagian bila sekali kada mampu kita masih lagi ada masalah baca 2 kali Waqiah tuh. Bila kada mampu juga baca 3 kali, insya Allah ada jalannya aja. Itu tidak berkah baca surah Waqiah. Kemudian man qara'a, barang siapa membaca surat Tabarakalladzii biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiap malam yalmani'atu an adzabil qabri, surah Tabarak itu akan datang di dalam alam kubur keingat kepada kita. Jadi surah Tabarak itu adalah mencegah daripada siksa kubur. Jadi jangan sampai kita lepas membaca surah Yasin, Waqiah dan Tabarak. Orang dulu semua banyak kada hafal, kada bisa baca Al-Quran, tapi hafal dia baca surah Yasin, Waqiah, lawan Tabarak. Karena habis maghrib dibaca orang yang 3 surah tadi, habis sampai yang subuh dibaca orang yang 3 surah tadi, dan kau mengamalkan berataanlah. Nah, orang baca Quran tadi tidak akan disibukkan dengan perhitungan amal ibadah, tapi niatnya adalah ibtigha'a liwajhillah azza wa jalla, yaitu menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang baca Al-Quran itu niatnya sahaja aku membaca Al-Quran, sahaja aku membaca surah Yasin karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sengaja aku membaca Al-Quran karena suruhan bini, tidak. Sengaja aku membaca Al-Quran karena suruhan minta maaf, ada. Tapi lantaran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila suruhan manusia, bila manusianya kada mengitihi, maka kada hendak mau baca. Bila manusia kada mengitihi, tapi bila suruhan Allah pasti walaupun kada diitihi pasti dibaca. Itulah tadi ikhlas maksudnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma biqaumin qaradun, kemudian orang ini ketika membaca Al-Quran turun ke langgar ke masjid jadi imam sini. Nah, jadi imam biqaumin qaradun, sedangkan makmumnya ketujuhnya jadi imam. Ketujuh jadi imam, berartinya di dalam hadisnya ada yang kata ketujuh sini jadi imam. Salah satu dari Nabi, la'anahullah man taqaddama biqaumin wa hum lahu karihun. Salah satu orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang jadi imam sedangkan si makmumnya di belakang pada ketujuh jadi imam, maka dilaknat orang tersebut. Ayyuma rajulun, siapa juga laki-laki, amma biqaumin, jadi imam suatu kaum, wa hum lahu karihun, banyak karena ketujuh jadi imam, lam tujawwis salata fi udzain, tidak sampailah salatnya, tidak terangkat salatnya sampai ke 2 telinga. Artinya sembahyangnya ada diterima. Karena orang banyak karena ketujuh lawan sidin tadi. Tapi bila ini adalah masjid itu cuma berlima karena ketujuh, diterima aja sembahyangnya. Tapi bila ibadatan karena ketujuh, maka kada diterima sembahyangnya. Karena jadi orang banyak karena ketujuh sendiri jadi imam, mungkin GI kawasan mantang-mantang qari, mantang-mantang tahfiz, lalu membaca surah Yasin dan sebukuan banyak. Ini bisa diulang banyak atau 7. Aku aja sekali ini aja jadi tarawih ini kokennya ada lagi yang turun. Malam besok ada turun lagi. Tapi malam ini aja ya sini hantam sini, karena malam besok apa kali hantam sini ayatnya. Tapi tentang kepanjangan, makanya dia Nabi ija amanas bilang kalau jadi imam paling khafif, ringankan, jangan terlalu lawas itu dia Nabi. Jadi artinya orang yang ada dihisab, ada dihitung adalah laki-laki yang ketujuh membaca Al-Quran dan kalau kita mengamalkan. Yang kedua adalah rajulun adzana fi masjid. Nah, seorang laki-laki yang ada di dalam masjid atau musalla. Nah, bagaimana jangan kalau ketujuh ada jangan menjual kadang-kadang aja, nah jangan. Bila ada orangnya aja atau orang cuma aja ini boleh aja.
orang ada belajar ajar ya bisa. Aku bisa ya ajarnya. Itu lulusan apa? Aku lulusan SMA. Suhaib hari belajar lulusan SMA kan bisa ajar dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah biduran. Pasangan yang keduanya, asyhadu an la ilaha illallah akbar. Ditambah akbar. Lantaran kita bisa belajar ajar. Jadi ajar itu ada. Kita insya Allah akan membahas tentang ajar. Jadi orang ajar di masjid atau musala itu tidak akan dihitung maksudnya amal ibadahnya. Wah santai dia lagi orang batu ajar. Berartinya JIP yang ajar karena insya Allah akan dihisap Tuhan. Amin. Tentunya kaum yang ada di masjid ini ada dihisap Tuhan. Amin. Kita yang ajar berkali-kali dalam kambingan udah ada dihisap. Nah, udah tidak dihitung juga dalam kambingan ya bisa. Bagus juga dalam kambingan ada aja di masjid misalnya. Dalam kambingan, dalam hadangan ada aja kan. Jangan sampai nggak aja. Bila ada kurang aja kalau dan kau mengamalkan dan kau mengamalkan. Kemudian ketiga adalah warajulun berturu berrezeki di dunia walam yasbil bil akhirah. Seorang laki-laki yang menuntut akan rezeki dunia tapi tidak disebutkan dengan pekerjaan akhirat. Orang ini pegawai dunia tapi kadang pernah melupakan gawian akhirat yang kita tadi. Siang begawi, malamnya memulihkan. Siang begawi, malamnya sembahyang berjamaah. Siang begawi, malamnya kawa membaca Al-Quran. Siang begawi membaca Al-Quran dan kawa, tapi mencis bini kamu pahala juga. Ya Allah, jadi mudah-mudahan kalau kita mengamalkan berataan tiga ini kerja Nabi. Yang pertama orang baca Al-Quran karena Allah. Yang kedua adalah orang azan di masjid karena Allah, karena Rasulullah. Kemudian yang ketiga orang menuntut rezeki dunia tapi tidak pernah melupakan akan pekerjaan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan pembacaan kita hari ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, keluarga kita yang melakukan ibadah beribadah dan hatinya untuk cakap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma usikum wa iyaya bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.